selamat datang di Junarisa Tipis-Tipis. Saya kemarin sempat posting sebuah foto di mana saya mempersilahkan kalian semua untuk bertanya di kolom komentar kepada saya, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya lewat Junarisa Tipis-Tipis yang tayang setiap minggunya di fanpage Facebooknya Junarisa. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa menarik untuk dijawab. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang masuk dan rata-rata pertanyaannya sama gitu, kayak kembar aja gitu. Oh, ini mirip-mirip, jadi saya pilihin 20 yang menarik untuk saya bahas di Junarisa Tipis-Tipis. Pertanyaan pertama datangnya dari Azahra _ Teh, pernah gak sih dianggap sebelah mata sama orang karena punya kemampuan bisa melihat mereka? Karena aku selalu dianggap pura-pura gitu dan malah jadi orang yang dikasihani, Teh. Ya ampun. Saya sampai ke tahap sekarang gitu yang bisa kalian lihat kayak sosok pemberani gitu di Junarisa, itu tuh melewati tahap yang sangat panjang. Jadi ada masanya juga saya dulu tuh saya nggak menceritakan tentang kemampuan ini sama orang lain gitu, jadi cuman keluarga doang yang tahu sama beberapa teman dekat lah. Jadi ketika akhirnya semua orang tahu ya karena lewat lagu, lewat buku, lewat film gitu. Sebenarnya biasanya sih saya tidak menceritakan secara gamblang seperti di buku dan lain-lain. Jadi cuman beberapa orang aja yang tahu, dan beberapa yang saya ceritain ya itu juga hasil memilih lah. Kalau kira-kira orang ini kayaknya nggak akan percaya sama cerita saya nggak akan cerita gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini, waktu dulu itu ya saya selalu disupport sih, jadinya nggak asal cerita sama orang dan orang lain itu nggak percaya terus nyebarin hal-hal yang buruk tentang saya. Jadinya memang kuncinya adalah selektif dalam bercerita gitu. Jadi jangan semua diceritain sama orang yang salah gitu. Wajar sih kalau misalkan orang nggak percaya, karena memang nggak semua orang mengalami hal ini gitu. Kecuali ketika semua orang mengalami atau orang itu mengalami, mungkin dia akan lebih percaya. Jadi ya selektif lah dalam memilih bercerita ya, ingat itu. Pertanyaan kedua dari Gita Utami Dewi. Teresa, apa perbedaan yang paling ketara dirasakan sebelum dan sesudah menjadi seorang ibu, terutama berhubungan dengan dunia perhuntuan? Makin parah. Gila, parno banget sekarang. Ya udah mah, memang kalau punya anak kan rata-rata orang tua tuh jadi makin takut apa-apa terjadi sama anak. Belum lagi apalagi sekarang saya kan beberapa waktu ke belakang sebelum pandemi kan sempat syuting sama Junarisa. Itu ternyata parnonya berlebih sih. Ketika pulang ke rumah, wah saya langsung mandi, langsung wudhu, langsung sholat gitu, karena saya nggak mau bawa dari luar gitu. Apalagi katanya memang bayi itu kan sensitif, jadi saya gak mau. Dan yang paling penting katanya bayi itu masih kayak bau darah gitu loh, jadi mereka bisa tahu kalau saya masih ada anak bayi di rumah. Terus saya juga kan pasca melahirkan tuh katanya masih kecium bau amis, jadinya parno banget sih. Itu perbedaannya, jadi lebih hati-hati gitu. Dulu mungkin nyampe rumah ya langsung tidur aja habis syuting. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Terus kalau ada apa-apa misalkan hujan kayak malam ini, wah saya lebih parno gitu di rumah, karena yang saya tahu kan kuntilanak kalau hujan-hujan gini suka diam di plafon gitu, ikut berteduh juga. Makanya saya suka gimana caranya supaya saya berada dekat dengan Ari supaya dia nggak diganggu apa-apa gitu. Pokoknya lebih parno deh, parah. Eka Bunga 496. Teresa, pernah nggak sih pas lagi nulis buku terus ada yang ganggu dan gangguannya itu nyata? Pernah nggak? Contohnya gimana? Sebenarnya pada saat nulis buku itu saya yang ganggu mereka, karena saya manggil mereka, terus saya wawancara mereka, saya minta mereka untuk bercerita tentang masa lalu mereka. Jadi sebenarnya mereka yang saya ganggu. Tapi pernah sih waktu saya nulis Senjakala atau Sandekala, itu buku sequelnya Danur, Mada, Sunyaruri, Senjakala ini, saya terganggu oleh sosok bernama Sukma. Mungkin kalian udah lihat di Junarisa edisi berapa lah, episode berapa. Dan pada saat nulis itu kan
si sosoknya tuh memang benar-benar bau, bernanah, banyak luka di tubuhnya. Dan ternyata pada saat saya menulis tentang dia, saya mengalami hal yang sama secara perlahan. Pertamanya gatel banget seluruh tubuh, terus tiba-tiba timbul kayak luka-luka di tangan, di badan, sampai di kepala. Dan saya tuh pernah ngalamin ketika saya bangun tidur, itu bantal tempat saya tidur tuh semuanya basah. Begitu saya cek dari kepala, saya pegang si bantalnya, ternyata itu nanah yang keluar dari kulit kepala saya. Gila sih, parah itu. Sampai akhirnya ketika saya bertanya kemana-mana ya, agar supaya ini segera berhenti atau segera sembuh adalah dengan cara menyelesaikan yang udah saya mulai. Jadi saya harus menyelesaikan tulisan dulu, baru akhirnya sosok Sukma itu benar-benar pergi dari hidup saya. Penasaran sama sosoknya seperti apa? Baca buku Senjakala atau Sandekala. Dari Isnaka, saya berencana punya anak lagi kapan? Tahun depan. Gila, umur saya tuh udah 35 tahun. Saya harus segera, kalau mau punya anak lagi kayaknya dalam waktu dekat gitu. Karena cita-cita saya banget adalah saya pengen bisa menyaksikan anak saya kuliah, menikah, dan lain-lain lah gitu. Jadi kayaknya semakin tua ya semakin riskan juga untuk memiliki anak. Jadi maafkan Ari, mamahmu kayaknya pengen bikin anak lagi. Dari Leonie Hana, katanya pernah ngalamin quarter life crisis. Enggak teh, crisis atau krisis? Quarter life crisis. Gimana cara teteh menjalaninya? Oke, semua orang pasti pernah mengalami, termasuk saya yang pada saat usia 20 sekian itu membayangkan banyak hal gitu. Saya punya mimpi, wah banyak banget mimpinya kemana-mana. Terus saya juga coba mengejar mimpi-mimpi saya pengen jadi orang yang idealis dan lain-lain gitu. Tapi pada akhirnya ya, karena kan memang tujuannya, pokoknya saya pengen hidup enak, pengen hidup begini di umur 30-an lebih itu saya pengen nyaman sesuai dengan apa yang saya mimpikan. Tapi pada akhirnya banyak hal-hal yang nyatanya berbeda dengan apa yang saya mimpiin itu. Memang pada saat itu resah bukan main. Saya kok gak gini, orang-orang lain kok kayak gini. Cuman pada akhirnya ya menjalani apa yang ada di depan aja gitu sampai akhirnya begini. Dan tidak semuanya sesuai dengan kenyataan, tapi saya coba menikmati hal-hal yang ternyata bukan bagian dari mimpi-mimpi saya di masa-masa 20-an gitu, dan enjoy aja sih sekarang. Jadi wajar-wajar aja kalau kalian juga mengalaminya gitu. Segala macam problematika di umur 20-an, gimana ke depannya, ya caranya ya jalani aja sesuai dengan passion. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini jawaban saya benar atau salah, cuman saya juga mengalami lah kegalauan itu di umur 20-an. Kata Regi Felis _ teh, saat melakukan penelusuran virtual ada pengalaman yang mengejutkan nggak? Mungkin seperti Insidious, ada yang menghadang ketika baliknya gitu. Oke, ini juga banyak banget yang nanya di kolom komen di YouTube, katanya bisa ya kayak gitu ya, jadi kayak semakin ngarang atau apa. Tapi guys, sebelum adanya channel Junarisa, memang kebiasaan kami atau keluarga saya itu adalah zaman-zaman dulu tuh nonton tayangan-tayangan televisi yang ada uji nyalinya gitu, dimana kita semua berkumpul, kita ngelihat yang uji nyali di televisi dan kita langsung mulai menunjuki, itu hantunya tuh, itu di sebelah sini ada ini. Itu yang kita lakukan, dan itu juga yang kami lakukan di Junarisa gitu, di channel Jurnal Cerita Misteri ini, karena memang itu udah biasa kita lakukan. Jadi bukan berarti kita pergi ke sana atau gimana gitu, kayak astral projection dan lain-lain. Tapi kita melihat apa yang terekam di video itu yang gak kalian lihat, dan kita coba memanggil si sosok yang ada di situ, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih dengan kita datang, atau mungkin ada yang, kalau dulu saya di Twitter hashtag baca foto, intip foto gitu. Jadi memang
isinya ngelihat foto terus oh di sini ada ini, memang sebagian ada yang bisa kita lihat gitu dan kita panggil gitu aja, ada yang bisa dipanggil ada yang enggak. Nah kalau pengalamannya ada yang menghadang kita ketika balik sih enggak sih, cuman waktu itu ada di syuting jurnal cerita misteri, ada momen ketika Angga belum datang, terus kita udah langsung penelusuran secara virtual dan bertemu sosok yang ternyata berat banget untuk dihadapi. Coba deh lihat di jurnal cerita misteri di kisahnya Teh Uwi Tamsil tuh. Lihatlah kewalahannya saya. Dari Rovila_dia, cita-cita Teh Risa dari kecil sebenarnya apa sih? Nyangka nggak kalau ternyata bakat terpendam Teteh melihat hantu bisa membawa Teteh banyak dikenal orang dan banyak menciptakan karya. Cita-cita saya dulu adalah menjadi polwan, serius. Cuman di kelas 2 SMP itu terhenti cita-citanya gara-gara mata saya minus. Saya harus pakai kacamata, enggak di kelas 1 SMP, saya harus pakai kacamata. Udah gitu saya punya gingsul, dulu sebelum saya pakai behel tuh ada gingsul, ada geraham yang ompong, nah itu udah kandas sudah. Saya tuh pengen jadi polwan beneran. Dan cita-cita saya tuh pengen jadi istri tentara beneran. Dulu ketika akhirnya jadi polwan kandas langsung berubah aliran jadi pengen jadi istri tentara gitu. Kumaha sih? Tapi ya inilah hidup, tidak sesuai cita-cita tidak apa-apa, enjoy, tetap happy. Dan nyangka nggak kalau ternyata bakat terpendam? Nggak nyangka sih, nggak nyangka, karena dulu saya kan takut banget buat ceritain soal ini sama orang-orang gitu. Terus akhirnya dapat kekuatan dari diri sendiri, terus dari keluarga, dari kakek saya gitu. Katanya ya awalnya saya takut orang tahu, tapi akhirnya dapat support dari mereka dan akhirnya berani bercerita lewat lagu awalnya. Ternyata orang bisa menerima itu, lanjut ke buku, lanjut ke film, lanjut ke YouTube. Itu nggak nyangka sih. Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebagian dari pekerjaan saya adalah berhubungan dengan mereka. Karena dari dulu kerjanya mengutuk terus kemampuan ini dan berharap tidak punya kemampuan ini. Begitulah kira-kira. Dari @syaira_, pernah naksir sama salah satu hantu yang pernah ditemuin nggak? Pernah. Sama William waktu saya SD itu saya suka banget sama William. Karena diantara yang lain dia yang paling kalem, terus udah gitu dia selalu baik sama saya. Terus pada saat yang lain musuhin saya, dia yang suka jadi apa ya, perantara saya dan mereka supaya nggak musuhan. Jadi aduh, kayaknya orangnya baik banget, bukan orang nih, kayaknya baik banget. Terus saya sempat bercita-cita ingin jadi pacar dia, cuman mikir lagi gimana caranya ya gitu. Apakah saya harus mati saja? Itu nih yang paling bahaya dari berteman dengan hantu, itu seperti itu. Cuman kalau sekarang ya, ketika saya sudah semakin dewasa dan dia masih segede gitu ya, pengen ketawa sih jadinya, gila anak kecil udah mikir kemana-mana. Tapi sama yang lain-lain sih tidak pernah terpikirkan untuk jatuh cinta lagi sama sosok-sosok lain kecuali William. Jangan GR ya kamu ya. Apa itu GR katanya? Dari Karina.agt, buku horor pertama yang Teteh tulis, apa alasan? Berikut alasannya kenapa cerita itu dijadikan buku. Buku pertama saya adalah Danur, sama seperti film pertama yang akhirnya difilmkan adalah buku Danur. Itu buku pertama saya. Kenapa akhirnya dibukukan? Karena saya dipaksa. Saya dipaksa sama waktu itu ada orang dari penerbit buku saya, buku Ne namanya Safial. Dia memaksa saya untuk menulis karena dia pikir saya bisa menulis. Dan kenapa saya dianggap bisa menulis? Karena tulisan-tulisan saya di Twitter pada saat itu dan hashtag ghost tweet di malam Jumat itu yang bikin Syafial ini mikir kalau saya bisa nulis. Setelah dipaksa akhirnya mau, ya udah akhirnya keterusan. Dan ternyata ya saya jadi percaya diri ketika buku-buku saya ada yang baca, ya udah keterusan deh. Nah, awalnya itu dari Danur.
Dari Dewira Silviana, teh gimana caranya agar kita bisa terbebas dari sesuatu hal yang bersifat mistis kayak diteluh atau disantet gitu teh? Apa ada hal khusus? Jangankan, maksudnya saya tidak pernah coba menyembuhkan orang lain atau gimana, tapi saya di lingkungan saya juga pernah mengalami hal-hal aneh gitu dan sampai berobat kemana-mana karena konon katanya kalau hal yang kayak gitu terjadi sama kita gak bisa disembuhin sama keluarga kita atau orang-orang terdekat, jadi harus sama orang lain. Jadi datang ke beberapa tempat, ini pengalaman anggota keluarga ya, ke beberapa tempat tapi masih seperti itu, dan pada akhirnya ini juga sampai menempuh berobat secara alternatif itu ya karena medis tuh menyatakan kita baik-baik aja dan nggak apa-apa gitu. Jadi memang awal pemeriksanya ke medis, terus medisnya aman, akhirnya ke alternatif dan lain-lain, tidak berhasil juga, sampai akhirnya yang berhasil menyembuhkan adalah keyakinan diri sendiri. Ya, jadi menyemangati diri sendiri terus bahwa tubuh kita kuat melawan hal-hal itu, dan di luar itu kita masih punya Allah yang punya segalanya gitu, yang bisa memberikan bahkan mencabut semua penderitaan kita gitu. Jadi ya kuncinya satu-satunya adalah yakin bahwa diri kita bisa menyembuhkan hal-hal seperti itu, diri kita bisa menolak hal seperti itu, dan Allah atau Tuhan bisa mengambil hal-hal buruk yang terjadi sama kita. Kayak gitu aja. Intinya adalah keyakinan. Ini dari Selfie SR1, katanya kenapa Ari mirip banget sama Dimas ta? Kunaon si Ari mirip jeung si Dimas? Soalnya si Ari teh budak si Dimas. Si Dimas teh bapaknya si Ari. Wajar kalau mirip gitu. Saya mah suka heran sama orang yang bapaknya banget ya, hahaha gitu. Ya nggak apa-apa tuh, kan saya cinta sama bapaknya. Wajar kalau anaknya mirip sama bapaknya. Ini dari mysoftlands. Yang lagi cari softland, cek IG kita ya. Tah Nukia ya. Betul nanya naon, iya promosi we terus. Sok tuh sesuai dengan caption, suka nggak sesuai dengan caption. Aduh. Teh mau nanya gimana sih teh caranya dekat dan lebih perhatian ke sepupu dengan sepupu yang lainnya? Biasanya cara apa yang teteh sama sepupu teteh lakuin? Ini dari Stiviani Ragita. Yang pertama, inget tanggal lahirnya. Jadi minimal walaupun kita nggak deket amat, ketika dia ulang tahun kita ingat, kita ngucapin selamat, itu udah satu bentuk perhatian yang bisa meluluhkan hati mereka, dan mereka akan melakukan hal yang sama kita. Terus ketika ada acara keluarga, sok deket aja gitu, ajak ngobrol gitu, terus cerita-cerita hal yang umum sama mereka, dan biasanya lama-lama jadi beralih ke cerita-cerita yang lebih intim gitu. Itu yang memulai kedekatan. Dan kebetulan kalau saya dan keluarga memang dari kecil tuh memang dididik untuk dekat gitu, apa-apa cerita, dan kebetulan isi keluarganya juga orangnya suka ngomong semua dan pede banget gitu. Jadinya ya karakter orangnya memang terbuka dan suka bercerita, ya jadinya deket banget. Tapi hal-hal yang tadi tuh yang awal bisa kalian lakuin. Mudah-mudahan itu salah satu cara ampuh untuk mendekatkan diri dengan saudara atau sepupu-sepupu. Udah. Teh kalau ini dari Koirun_Nisa, teh kalau misalkan kita nggak sengaja nyanyiin lagu Boneka Abdi, nanti Peter CS datang nggak teh? Ini banyak juga nanya sama saya. Gini nih, kalau misalkan dari satu orang aja yang nyanyi, misalkan saya, oke lah mereka datang. Tapi ketika kamu Nisa nyanyi, terus yang di kota Malang nyanyi, yang di Surabaya nyanyi, yang di Jakarta nyanyi, yang di mana lagi nyanyi, itu secara bareng-bareng ya mereka juga kasihan kan. Tidak bisa membelah diri seperti amuba. Mereka hanya datang ketika mereka menghendaki. Misalkan mereka nyaman dengan rumah ini, mereka datang. Terus
mereka tertarik untuk berkenalan dengan kalian, salah satu dari kalian mereka datang. Jadi tidak serta-merta nyanyi lagu ini terus mereka datang. Itu bukan lagu yang menarik mereka, tapi lagu yang mencuri perhatian mereka untuk datang. Cuman gak selalu datang. Begitulah kira-kira. Rama_saputra.ado, teh dulu jatuh dari ayunan di Pulau Bidadari Senapa Sareng Kunaon. Ada juga yang tahu. Gila, jadi beberapa tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan. Waktu itu lagi outing sama kantor ke pulau di Jakarta itu. Dan saya lagi, ini udah mau pulang dari pulaunya. Udah packing dan segala macem. Nunggu yang lain beres tuh saya main ayunan tuh. Tapi saya nggak main beneran yang kayak swing gitu ayunannya. Jadi beneran cuman duduk di situ, kaki gitu dikit, di ayunannya juga yang pendek gitu, di bawahnya pasir, pendek banget. Terus saya main handphone, jadi bener-bener pelan, kakinya juga menginjak tanah gitu-gitu. Tiba-tiba bruk jatuh dan saya nggak bisa gerak sama sekali sampai akhirnya diangkat, digotong, dibawa pakai ambulans ke rumah sakit. Jadi pakai kapal laut dulu, boat gitu, terus langsung dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai di Jakartanya, masuk UGD, dan di sana saya dibawa lagi ke Bandung pakai ambulans. Jadi yang lain pakai bis, saya tuh pakai ambulans ke Bandung, dan di Bandung di ronsen segala macam, ternyata tulang ekor saya retak. Gila, kaget banget sih karena kejadiannya memang, aduh, itu mah bukan jatuh gitu, bener-bener dangkal. Dan saya juga duduknya juga nggak yang wah ekstrim gitu, jatuhnya biasa aja. Awalnya aneh sih, kok bisa sampai patah tulang ekor ya gitu. Saya harus meng-cancel banyak sekali jadwal dan lain-lain. Terus saya dirawat di rumah sakit 10 hari. Selama setahun saya pakai bantal duduknya, sampai sekarang juga masih sakit. Nah, tiba-tiba ada seorang, katanya sih pegawai di pulau itu, bercerita sama orang kantor saya. Katanya pada saat saya lagi ayunan itu, enggak ayunan, lagi duduk di ayunan itu, dia melihat ada perempuan pakai baju zaman dulu putih katanya, dan kelihatannya bule, itu dorong saya dari belakang. Gak mau cerita panjang-panjang, takut kepanggil. Dari Early Azah _ Teresa, gimana sih teh rasanya kayak diteror sama makhluk halus gitu, dan Teresa kuat banget menghadapi semua itu? Saya tidak sekuat itu. Ketika saya diteror, saya akan meminta bantuan orang-orang sekitar saya, minimal saudara saya, cerita sama kakek, atau orang-orang yang bisa menangani hal-hal seperti itu. Karena saya nggak bisa sendirian menghadapi hal seperti itu gitu. Kalau udah diteror, misalkan diikutin sampai ke rumah habis syuting, nah biasanya memang saya minta bantuan orang-orang sekitar gitu, termasuk Dimas gitu. Karena Dimas itu banyak ngebantu saya ketika saya pulang syuting. Dia jadi lebih sensitif karena sering bareng sama saya, dan memang karena dia ada di program suatu acara misteri, dia mengaku dia juga sensitif sebenarnya gitu, walaupun nggak benar-benar melihat seperti saya, tapi dia bisa menggambarkan sosok yang ada sekitar saya itu dengan pikiran dia. Jadi dia bercerita terus bener kayak gitu. Jadi ya saya minta bantuan sama orang-orang sekitar gitu. Saya tidak sekuat itu guys, masih ketakutan sampai sekarang, parah.